Kita kenal sebagai Sabtu Kelabu dan hari ini juga persis di hari Sabtu, dan mudah-mudahan kita bisa mengeksplor sekaligus bisa mendapatkan informasi lebih dalam berkaitan dengan 27 Juli. Selain kemarin kita sudah sama-sama longmas, kita sama-sama memberikan tuntutan, mengantarkan tuntutan dan pernyataan sikap kita kepada Komnas HAM agar kejadian tragedi 27 Juli juga dijadikan sebagai salah satu pelanggaran HAM berat. Selain kejadian tahun 65-66, kejadian Semanggi 1-2, kejadian Talang Sari, kejadian di Aceh, kejadian ada sekitar 11 kejadian, dan mudah-mudahan 27 Juli juga menjadi bagian dari catatan sejarah sebagai pelanggaran HAM berat. Dan silakan yang sudah hadir mengisi kursi sebelah kanan. Kalau jalan dan akhirnya bawa orang pede aja. Setiap orang ada datang ke sana mendengarkan pidato politik mengkritik pemerintah. Hampir tiap hari, mulai siang sampai sore sampai malam. Ada juga musik, ada pidato selama berminggu-minggu. Edi Hasbi, jurnalis foto harian Kompas, merupakan salah satu dari sekian banyak jurnalis dalam dan luar negeri yang meliput mimbar rakyat di halaman kantor DPP PDI. Banyak ya, mereka tuh kayaknya kalau kita lihat, kita amati itu silih berganti aja gitu. Dan nggak pernah kosong di itu, karena kalau ada yang pulang pun ada yang menggantikan gitu. Marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya memanjatkan doa bagi para pendahulu kita, pejuang-pejuang bangsa dan pahlawan-pahlawan bangsa, terutama proklamator kita Bung Karno. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan, kesetiaan untuk tetap mewarisi api perjuangannya. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Mari sama-sama kita pekikan salam kemerdekaan kita, salam persatuan kita. Merdeka! 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 Yang terhormat pengurus anak ranting se-Jakarta Timur, yang terhormat pengurus ranting se-Jakarta Timur, yang terhormat PAC PDI Perjuangan se-Jakarta Timur, yang terhormat DPD BMI Daerah Khusus Jakarta, Bung Guntur dan kawan-kawan, yang terhormat DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur, Bapak Dwi Rio Sambodo, Bapak Eko Wicaksono, Bapak Junjungan Sinaga, Bapak Jamaludin, Bung Hendriana, Bapak Johan, Bung Lukman, serta Ibu Reni. Izin menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan diskusi kuda tuli dalam tema Negara Kekuasaan atau Negara Hukum, Sabtu 27 Juli 2024. Berikut kami sampaikan dari DPC BMI Jakarta Timur, laporan pelaksanaan diskusi Sabtu 27 Juli 2024 yang diselenggarakan di kantor DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur. Persiapan ini sudah dimulai sejak 14 hari yang lalu dengan mengawali menentukan tema, diskusi, dan para narasumber yang akan kita undang. Susunan panitia diskusi kuda tuli meliputi rekan-rekan kader, PAC, dan DPC BMI Jakarta Timur. Gladi resik sudah kami lakukan sejak hari Jumat 26 Juli 2024. Untuk memastikan kesiapan secara maksimal diskusi ini juga terselenggara berkat dukungan dan motivasi dari DPD BMI Daerah Khusus Jakarta dan DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur yang terus memantau dan mengontrol segala tahapan-tahapan persiapan dan progres persiapan diskusi. Undangan yang hadir pada hari ini meliputi PAC, Ranting, PAR, serta Badan dan Sayap PDI Perjuangan se-Jakarta Timur. Kalaupun juga kita ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran DPP BMI di Jakarta Timur. Ini membuktikan bahwa pimpinan BMI memberikan perhatian kepada kader akar rumput BMI Jakarta Timur. Terima kasih juga saya ucapkan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh rekan panitia yang sejak awal tidak pernah mengenal lelah untuk mempersiapkan diskusi ini. Sekiranya cukup penyampaian laporan ini. Akhir kata saya mengucapkan sekian dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Baik, terima kasih kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Rahayu Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semuanya. Marilah kita sama-sama pekikan salam nasional kita, salam perjuangan kita, sekaligus salam persatuan kita, salam yang menyatukan rakyat dan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Merdeka! Banteng! 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 Baik, yang saya hormati dan kita banggakan sama-sama mewakili Ketua Umum DPP Banteng Muda Indonesia,
mewakili Bapak M. Herviano Widyatama yang diwakili oleh Bapak Miksil Mina Munir. Tepuk tangan beliau yang pada malam hari ini didampingi dengan segenap jajaran DPP, BMI dan DPD BMI yang dikomandoi oleh Pak Anta Ginting, dalam hal ini Pak Guntur dan kawan-kawan. Dan yang saya hormati dan kita banggakan sama-sama para narasumber, para ahli dan para pakar yang nanti akan menyampaikan semua material yang akan makin membuat kita progresif dan maju. Dalam hal ini Al-Mukarram Bapak JJ Rizal, sejarawan dan sekaligus budayawan Betawi yang memiliki prinsip maju terus pantang mundur. Jadi kalau ada yang suka lihat di TV, hari ini langsung lihat beliau dan nanti bisa selfie-selfie, dijamin gratis. Dan kemudian yang saya hormati, ini talenta muda kita, sahabat kita, kawan kita, Bung Zulkifli Songyanan, bukan kanan ya, Bung Zulkifli Songyanan. Beliau adalah salah satu penyair muda yang cukup revolusioner, bermazhab realis. Beliau juga aktif di Tirto ID, salah satu media mainstream yang cukup kita kenal, dan beliau pernah melakukan penelitian di kota Moskow, Rusia selama 2 bulan waktu musim dingin. Beliau peneliti waktu itu sastrawan Indonesia, yaitu Utuy Tatar Somtani. Nanti beliau akan sampaikan cerita itu. Dan yang saya hormati dan saya banggakan, segenap tokoh senior Wini sepuh kita. Dalam hal ini ada Pak Kris, bisa diri Pak Kris. Nah, beliau ini adalah veteran PDI Perjuangan, mantan komisaris Kecamatan Jatinegara, yang kalau rapat waktu itu jangankan rame-rame, kumpul 5 orang langsung dibubarkan Koramil. Kalau sekarang kita didukung Koramil. Ya gitu Pak Kris ya. Dan kemudian ada Pak Kris juga. Nah ini Pak Kris. ini udah nggak asing lah ya. Kemudian ada Pak Ramli Barus. Nah ini juga eksponen atau veteran masa-masa sulit, dulu biasa nyamar jadi pedagang di Keramat Jati. Dan juga wartawan dan sebagainya. Kemudian tokoh-tokoh lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya hormati DPC Partai, Pak Ekowi, Pak Junjungan dan segenap jajaran. Dan yang saya hormati sayap-sayap partai, badan-badan partai. Dalam hal ini Ketua DPC Banteng Muda Indonesia Jakarta Timur, Bung Gilbert Pasaribu, yang sampai saat ini masih setia bujang. Silakan jika ada yang berminat langsung tanpa perantara. Dan kemudian ada dari Taruna Merah Putih, Bung Jet Pareta dan jajarannya. Kemudian Bung Romi Jiwa Prawira, Ketua DPC Reptim Jakarta Timur, dan Pak Ibon, Ketua PC Bamusi Jakarta Timur, dan badan-badan partai BBHR, Baguna,
BKN, BPK, Badiklat, dan BSPN. Pak Eri, terima kasih. Dan yang saya hormati segenap kawan-kawan PAC Partai, ranting partai, dan mengurus anak ranting partai, anggota simpatisan dan kader PD Perjuangan dari Kecamatan Cilacap, Cipayung, Pasar Rebo, Makassar, Cakung, Pulau Gadung, Matraman, Durensawit, Kramat Jati, dan Jati Negara, dan Satgas PD Perjuangan, Bapak Ibu, rekan-rekan, kawan-kawan semua yang mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, hidayah, dan inayahnya, dan alhamdulillah kita dapat berkumpul, berhimpun sekaligus mengikuti peringatan 28 tahun peristiwa berdarah 27 Juli 1996 yang telah menggoreskan tinta hitam dalam sejarah pergerakan bangsa karena banyaknya korban, namun itu juga yang membuka jalan demokratisasi dan reformasi di Indonesia sampai pada hari ini. Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, nanti kita akan banyak disampaikan oleh kawan-kawan narsum, juga Bung Miksil, dan juga nanti ada Pak Boni Triana. Pak Boni Triana ini adalah sejarawan kondang juga historia yang sekarang jadi Kepala Badan Sejarah DPP PDI Perjuangan. Selamat datang Bapak Kiai W.A. William Yani. Silakan langsung ke depan Pak Willy. Langsung ke depan, monggo silakan. Tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Ini beliau Ketua DPC Partai sebelum saya. Nanti kita sama-sama jadi senior Ketua DPC Partai. Silakan Pak Willy, langsung aja. Bisa mendapatkan ilmu daripada nanti narasumber akan berikan. Terima kasih, semoga lancar ke depan. Mereka. Nomor rekeningnya dicatat. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Merdeka. Saya mewakili Pak Ketua DPD, mohon izin tidak hadir pada hari ini. Yang saya hormati Pak JJ Rizal, saya sering lihatnya beliau di YouTube tentang Betawi. Kalau Betawi ya kelotokan lah ya. Jarang dulu waktu kita masih kecil, waktu masih SD SMP, kalau sudah ada pelajaran sejarah biasanya males. Tetapi kalau Pak JJ Rizal cara membawakannya beda, jadi enak didengar lah. Tepuk tangan untuk beliau. Jarang-jarang loh ada artis sejarawan, jarang-jarang itu. Pak Jul yang mana ya? Oh Pak Jul, selamat malam Pak. Tepuk tangan untuk Pak Jul lah. Pak Ketua DPC, teman-teman DPC, teman-teman Satgas, PAC, ranting, anak ranting, Jakarta Timur yang saya hormati. Yang berat-beratnya sudah Bung Rio, saya yang santai sajalah. Terima kasih. Sebelum kita mulai, saya minta kita berdiri mengheningkan cipta untuk Pak Nakun, senior PDI Perjuangan Jakarta Timur. Kan waktu digerebek tuh ada yang masih tidur, ada yang tidur di dalam, tidur di luar. Kalau si Pak Barus di luar dia, baru ada gerakan dia cepat dia. Jadi dia nggak masuk keluarga 124 karena larinya cepat. Kemudian ada Opung di sini. Tepuk tangan, Opung berdiri. Oh iya. Ya Bung, Pak Kris mohon berdiri. Dua-duanya, Kris dua-duanya. Ini sama juga nih. Ada Kris tua, ada Kris muda. Tapi dua-duanya waktu 27 Juli sama, larinya cepat. Jadi nggak kena. Silakan duduk Pak Kris dua-duanya nih. Pak Kris yang muda
itu mantan ketua PAC Jatinegara Pak ya. Tahun berapa ya Pak Kris ya? Tahun 1985 sampai 2001. Tepuk tangan untuk beliau. Bapak Ibu sekalian, terutama yang baru masuk PDI Perjuangan di atas tahun 2000, waktu Pak Kris itu ketua PAC, dulu itu masih Korsap. Kalau kita mau rapat, itu harus izin sama Babinsa. Kalau Babinsa kasih izin, baru kita ikut rapat. Dan kalau menurut hitungan dari teman-teman Babinsa itu acaranya berat, maka ditungguin itu rapat. Kita bicara apa, segala macam. Orang-orang lama ini yang pernah jadi pengurus seperti Bung Kris, dua-duanya, ada Bung Barus, ada Opung, mana senior lagi, mana ya senior ya? Ada senior lagi nggak di sini? Oh iya benar, ini senior juga nih. Ya betul. Siapa lagi? Mana? Oh iya, Agus Durian Sahwin. Ya, walaupun dia bukan pengurus, dia simpatisan dia. Cuman dia nggak datang ke Diponegoro, dia cuma sampai RSCM doang. Feelingnya tajam tuh. Karena kan waktu malam mau kejadian kan isunya sudah beredar berkali-kali. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! 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 Yang paling kita hormati di sini, yang paling saya kenal pertama kali, yang paling membimbing arah perjuangan sampai saya bisa berdiri di sini, senior saya, Bung Willy. Terima kasih. Kalau belum kenal Bung Willy, silakan Bung Willy untuk berdiri. Masih ada yang belum kenal. Pengurus DPC BMI Jakarta Timur, Ketua Bung Gilbert Pasaribu, terima kasih. Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur dan Sekretaris dan jajarannya, Mas Rio Sambodo, Mas Eko, dan seluruh jajarannya, pengurus DPD BMI Jakarta, DPC BMI Jakarta Timur, dan seluruh pengurus dari anak ranting PAC, DPC, dan DPD yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas kesempatan. Saya mewakili Ketua Umum Bung Herviano yang kebetulan ada di luar kota. Standar alasan untuk nggak hadir karena memang saya kemarin juga ngobrol untuk beliau nggak bisa hadir, saya diminta untuk mewakili. Saya nggak menyangka kalau ketemu Bung Willy yang beberapa kali kita ketemu di lapangan. Tentu peringatan 27 Juli ini kalau bagi teman-teman senior-senior semua adalah peristiwa yang dramatis. Kata Mas Rio tadi adalah membawa angin perubahan dari zaman kegelapan menuju ke taman benderang, dan mungkin juga akan kegelapan lagi tadi dikatakan oleh Bung Willy, dan itu mungkin saja terjadi. 27 Juli itu juga yang mengantarkan semuanya juga ada di sini arah kebebasan, karena juga tanpa ada peristiwa yang kerusuhan itu, tanpa ada peristiwa 27 Juli itu juga katanya tidak mungkin para aktivis-aktivis partai, aktivis pro-demokrasi tiarap sebentar untuk bangkit melawan kembali. Tahun 97 pemilu dan 98 ada kejadian peristiwa reformasi yang membuka arah mata kita semuanya. Jadi adanya PDI Perjuangan itu karena ada peristiwa 27 Juli. Kalau nggak ada peristiwa 27 Juli, tetap saja namanya PDI. Peristiwa 27 Juli itu yang juga membuat Indonesia harus pindah ibu kotanya dari Jakarta ke IKN, kira-kira begitu. Kalau tanpa ada peristiwa 27 Juli, tidak ada peristiwa pemindahan ibu kota. Nah, ada sejarawan Mas Jiji Rezal yang nanti akan mengulas panjang lebar. Saya cuma di sini sebagai mewakili Ketua Umum hanya bisa mengucapkan terima kasih atas partisipasi, atas pengingatkan kembali memori-memori kita terhadap peristiwa-peristiwa lama,
peristiwa-peristiwa yang membuat bangsa ini terluka berdarah-darah. Tetapi di satu sisi ini peristiwa yang membuat kita bangkit kembali. Satu catatan bahwa kalau kita melihat temanya antara negara hukum dan kekuasaan, maka sejatinya sebenarnya negara hukum atau negara kekuasaan, maka seperti yang dikatakan oleh Bung Karno bahwa kita didirikan oleh sebagai negara hukum. Negara yang mengedepankan hukum tentu dengan parameter-parameter demokrasi, bukan parameter-parameter demokrasi yang kapitalis liberal, tapi demokrasi yang Pancasilais. Demokrasi Pancasilais beda dengan demokrasi kapitalisme liberal yang mengedepan hanya suara terbanyak, hanya suara mayoritas tanpa melihat parameter-parameter soal kebijaksanaan, soal kebaikan dan lain sebagainya. Nah, kalau ini terjadi kembali, maka semuanya proses ini, proses politik, proses hukum bisa dibungkus atas nama undang-undang dan atas nama demokrasi. Undang-undangnya kalau nggak ada dibikin menjadi ada, itu kemudian menjadi parameter demokrasi. Kalau hukumnya nggak ada dibikin ada, itu yang kemudian juga menjadi nanti akan menjadi parameter demokrasi. Dan itu tentu akan menjadi malapetaka bagi bangsa dan negara ini ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan juang, sahabat PDI Perjuangan. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari kita pekikan salam yang menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Merdeka! 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 Baik hadirin sekalian, sebelum kita memulai diskusi perihal mengenang masa yang mengenaskan 20 tahun lalu, mari kita buka dengan pembacaan puisi yang akan dibacakan oleh Saudara Guntoro Jati atau yang lebih dikenal dengan Gun yang berjudul Gugur karya W.S. Rendra. Kepada Saudara Guntoro kami silahkan. Saya akan membawakan puisi Gugur karya W.S. Rendra. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya, tiada kuasa lagi menekan. Telah ia lepaskan dengan gemilang pelor terakhir dari bedilnya ke dada musuh yang merebut kotanya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintai. Ia sudah tua, luka-luka di badannya bagai harimau tua, susah payah maut menjeratnya. Matanya bagai sangka menatap musuh pergi dari kotanya. Sesudah pertempuran yang gemilang itu, 5 pemuda mengangkatnya. Di antaranya anaknya ia menolak dan tetap merangkak menuju kota kesayangannya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya, belum lagi selusin tindak maut pun menghadangnya. Ketika anaknya memegang tangannya, ia berkata, yang berasal dari tanah kembali rebah pada tanah, dan aku pun berasal dari tanah Ambarawa yang kucinta. Kita bukanlah anak jadah karena kita punya bumi kecintaan, bumi yang menyusui kita dengan mata airnya. Bumi kita adalah tempat pautan yang sah. Bumi kita adalah kehormatan. Bumi kita adalah jua dari Juli. Ia adalah bumi nenek moyang. Ia adalah bumi waris yang sekarang. Ia adalah bumi waris yang akan datang.
hari pun berangkat malam, bumi berpeluh dan terbakar. Bapak J.J. Rizal sebagai sejarawan, Bapak Zulfikri Songyanan seorang penyair dan penggiat budaya, serta Bapak Boni Triana sebagai Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDI Perjuangan yang datang secara online melalui Zoom meeting, dan kepada Bapak Ekowi, Sekretaris DPC PDI Perjuangan sebagai pendamping. Baik kawan-kawan sekalian, pada malam hari ini diskusi akan membahas tentang negara hukum atau negara kekuasaan dengan mengingat kejadian Sabtu Kelabu, Kuda Tuli 28 tahun silam. Sebelum memulai diskusi, saya akan sampaikan beberapa ketentuan. Yang pertama, penyampaian materi untuk setiap pembicara kami beri waktu selama 15 menit. Selama pembicara menyampaikan materinya, peserta diharap tidak melakukan interupsi. Lalu akan ada sesi tanya jawab yang akan dibuka setelah tiga pembicara menyampaikan materinya. Dan sesi tanya jawab terdiri dari 2 sesi, dengan masing-masing sesi terdapat 3 pertanyaan dan 1 sanggahan dengan maksimal waktu 3 menit. Kami harap Bapak Ibu hadirin sekalian sudah paham. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak J.J. Rizal untuk menyampaikan materi diskusi hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Ya, selamat malam. Pertama-tama saya mau bikin pengakuan dulu bahwa saya ini penggila sepeda, saya senang main sepeda. Dan ketika saya main sepeda beberapa bulan lalu saya jatuh dan 3 gigi saya tanggal, jadi harus menjalani operasi implan gigi. Ada yang pernah nggak ngalamin operasi implan gigi? Itu operasi implan gigi itu biasanya gigi kita yang patah, gusinya itu diangkat ke karpet. Terus giginya yang patah itu diambil sampai ke akar-akarnya, terus gusinya dikembalikan lagi, dijahit, nanti diperiksa setelah 6 bulan, kalau kondisinya baik, dibuka gusinya, terus ditanam bone graft. Bone graft itu serbuk tulang. Nah, setelah ditanam, dijahit gusinya, setelah 6 atau 8 bulan baik, diangkat gusinya diangkat, kemudian tulangnya itu yang baru dibor untuk buat nanam tempat menaruh gigi yang baru itu. Nah, karena operasi implan itu saya tuh hidup tergantung obat, sehari 3 kali harus minum obat. Jadi tadi itu saya keluar sebelum acara, saya minum obatnya ada 7. Jadi saya mau minta maaf kalau nanti saya ngomongnya ngaco, saya dibawa pengaruh obat gitu dulu ya. Kalau kita bicara peristiwa 27 Juli itu yang pertama harus diingat adalah peristiwa itu nggak ujuk-ujuk kejadian. Jadi dia punya akar yang sangat panjang. Jadi peristiwa 27 Juli itu bukan peristiwa yang pendek ya akarnya, tapi dia akarnya panjang ke masa lalu. Dan kalau kita mau cari akar sebenarnya adalah kita harus pergi ke tahun 65. Ketika peristiwa yang disebut Soekarno sebagai gestok gerakan 1 Oktober itu kejadian. Nah, setelah peristiwa gestok itu, Soekarno tuh harus membuat pidato pertanggungjawaban di depan MPRS yang anggota-anggotanya sebenarnya udah diubah. Anggota-anggotanya itu diturunin dan diganti orang-orangnya yang disebut sebagai bagian dari Orde Baru atau pendukung Orde Baru. Nah, Soekarno bikin pidato judulnya Nawaksara. Ada yang pernah dengar nggak? Atau pernah baca nggak pidato itu? Nggak pernah? Bagus lah. Bang, keluarin aja bang, kalau nggak pernah baca bang. Kena disiplin partai itu. Nah, jadi karena pidato itu Soekarno kan nggak mau minta maaf dan nggak mau memenuhi tuntutan bahwa dia harus membubarkan PKI, maka kekuatan Orde Baru itu. Selamat malam semuanya. Terima kasih kepada Pak Rio yang sudah meminta saya untuk hadir di sini. Sebagai disclaimer ya, ketika peristiwa Kuda Tuli terjadi, saya baru masuk SD kelas 1. Itu baru beberapa hari saya masuk bangku sekolah.
dan bapak saya tiba-tiba makin rajin nonton televisi gitu. Dari peristiwa itu juga menyambung ke reformasi, kuda tuli ini ada irisannya sebetulnya dengan keluarga saya gitu. Jadi saya tinggal di Tasik, dua paman saya merantau ke Jakarta jadi tukang kredit. Nah, Tanah Abang gitu kan, kemana buat lagi itu terhalang demonstrasi dan bangkrut sampai hari ini gitu, nggak lanjut lagi. Kemudian di 98 ini juga mama saya yang lain bekerja di Klender, di Mall Klender. Itu cerita bahwa dia waktu itu jaga apa namanya, toko bata gitu kan. Kemudian kerusuhan terjadi. Nah, paman saya ini kong kali kong dengan teman-temannya. Sebelum kita keluar, kita sama-sama lah dengan masyarakat menjarah sepatu gitu. Paman saya kong kali kong menjarah sepatu, kemudian Ingat dan lakukan kembali apa yang hilang. Ya, tadi juga mohon izin Pak Willy, saya mencoba untuk waktunya pendek aja. Sengaja dia mau ngabsen, lama atau pelan nih kan gitu. Jadi ini kebetulan dan selanjutnya Bung Gilbert Pasaribu untuk memberikan plakat kepada Bung Mixil. Willy Sambodo memberikan kepada narasumber Bung Zul. Tadi katanya